Assalamualaikum teman-teman bidan yang ada di rumah. Pernah gak sih kalian itu ngerasain kayak bete, bosen, gak semangat, ngedown jadi bidan kayak gitu? Pernah gak? Ya manusiawi sih, semua orang juga kayaknya pernah ya ngerasain kayak gitu. Aku juga kadang ngerasain kayak gitu loh guys, jangan salah. Tapi yang perlu diingat adalah life must go on. Jadi kehidupan kita itu akan terus berputar. Jadi kalau misalkan kalian itu ngerasain kayak nggak semangat, bete, down segala macam, ada di titik terendah kita, itu jangan lama-lama. Kita harus apa nih yang harus kita lakukan biar semangat kita bangkit lagi gitu. Nah, aku mau berbagi tips sama teman-teman apa yang aku lakukan biasanya kalau misalkan aku ngerasa down, aku ngerasa ada di titik terendah yang benar-benar bikin aku nggak semangat banget jadi bidan gitu loh. Bosen dengan kegiatan aku kayak gitu adalah, tapi itu harus berjalan. Jadi gimana caranya kita menaikkan mood lagi gitu, teman-teman. Aku mau berbagi. Yang pertama, aku tuh kalau misalkan ngerasain down, nggak semangat, nggak pengen buka praktek, nggak pengen ketemu orang lain, nggak pengen ketemu pasien, itu aku langsung mikir aku butuh me time gitu. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku ingin menyalurkan apa yang aku suka. Pokoknya entah itu aku suka makan, entah itu aku suka nonton TV, entah itu aku suka jalan-jalan, pokoknya aku mau me time gitu. Biasanya aku ngomong sama suamiku, ya aku nggak semangat nih, lagi nggak semangat, aku lagi pengen me time gitu-gitu. Nah biasanya kita tuh berdua jalan-jalan ya, menikmati suasana, lihat-lihat lingkungan gitu-gitu yang bikin kita moodnya itu bangkit lagi gitu loh teman-teman. Kalau misalkan kita lihat tempat kerja, terus kita ngelihat setiap hari obat-obatan pasien dengan kasus yang hampir mungkin sama kayak gitu kan, kita itu ada rasa, ya jujur ya, sebagai manusia ada rasa bosan gitu. Jujur aja lah, setiap manusia pasti ngerasain seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat tanaman, kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita lihat rumput gitu-gitulah, pokoknya yang ijo-ijo tuh bagi aku tuh kayak memberikan semangat baru gitu. Terus kedua ya, lebih mendekatkan diri sama Allah ya, introspeksi, kenapa sih kok nggak semangat, curhatlah gitu, kenapa sih, ada apa mungkin masalah manajemen klinik, atau mungkin masalah dengan orang lain, atau pasien ini mungkin ngasih masukan atau apa ya, kita juga introspeksi dan curhat sama Allah aja gitu. Itu ya teman-teman. Terus kalau misalkan nih yang buka praktek, kalau misalkan kalian ngerasa ngedown, nggak semangat gitu-gitu, mendingan tutup dulu. Kalau yang punya asisten, serahin ke asisten aja dulu. Kalian itu cari waktu untuk sendiri, salurkan apa yang kalian suka gitu. Kalau misalkan yang nggak punya asisten bidan, ya menurut aku mendingan ngalah, tutup sehari gitu, tutup aja tempat prakteknya, terus kita cari suasana dan hal yang kita suka. Karena kita juga manusia loh teman-teman, kita juga butuh yang namanya suasana baru. Terus kita juga butuh waktu untuk sendiri menyalurkan apa yang kita suka. Dan menurut aku itu efektif untuk mempercepat, memberikan semangat baru untuk kita gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Kita nggak usah ngoyo buka praktek terus dan tidak memikirkan diri sendiri, sedangkan kita itu butuh waktu untuk me time. Nah, acara apa dia? Ya itu saran aku ya teman-teman, gimana caranya kita, entah itu sebagai mahasiswa bidan praktek, bidan yang kerja di rumah sakit, ataupun yang magang gitu, pasti suatu saat butuh yang namanya waktu untuk sendiri. Apalagi misalkan nih yang baru kerja ternyata tidak sesuai kenyataan,
ternyata yang baru lulus dan lagi magang di bidan, ternyata kenyataannya itu tidak sesuai dengan prediksinya dia kan. Jadi kan bikin dia bete, bikin dia apa gitu. Lebih baik kalian itu menyendiri, introspeksi diri, tarik nafas dan cari apa yang kalian suka, lakukan apa yang kalian suka, yang bikin kalian itu semangatnya itu, moodnya itu kembali lagi gitu. Sebenarnya bahagia itu sederhana, bahagia itu kalian yang menciptakan. Dan satu yang harus diingat adalah kita juga manusia, kita butuh waktu untuk menyalurkan apa yang kita suka tanpa kita nanti akan mengganggu apa namanya pekerjaan kita gitu. Kita harus semangat, karena kalau misalkan di depan pasien, daripada kita nanti bete-bete terus di depan pasien kitanya kelihatan judes gitu, mendingan kalau misalkan kita bete, kita jauh aja dari pasien, karena pasien itu nggak mau tahu. Kalau misalnya udah ketemu pasien itu, kita harus selalu ceria, kita harus selalu energik gitu, terus menjelaskan sejelas-jelasnya, detail gitulah. Itu permintaan pasien kan, tuntutan pasien juga. Kalau misalkan kita sedang keadaannya lagi bete segala macem, kita kan nggak bisa ngelakuin kayak gitu ya teman-teman. Tapi kita kan di sisi lain itu kan kita sebagai public figure ya di depan pasien ya, kita harus benar-benar prima gitu. Jadi jangan merusak image itu di depan pasien kalian sendiri, karena kalau misalkan kalian bete dan dipaksain untuk buka praktek dan menemui pasien, dan ujung-ujungnya kalian itu bete juga ke bawah-bawah, dan pasien yang gak tahu apa-apa tiba-tiba, loh kok bidanya kayak gitu sih, kayak gitu, padahal kita itu punya masalah sendiri. Nah ini nanti yang ada itu akan merusak karir kalian juga, akan merusak tempat praktek kalian juga gitu. Jadi nggak enak dilihat. Mendingan kalau misalkan kalian bete, jauhkan diri dari pekerjaan kalian dulu, tutup dan cari waktu untuk sendiri, lakukan apa yang kalian suka gitu. Aku juga kayak gitu sih sebagai manusia. Ya udah, mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini memberikan semangat baru buat teman-teman yang lagi bete sekarang, yang lagi ngedown, yang lagi bingung mau ngapain. Semoga bermanfaat di video selanjutnya. Bye.